Satu waktu Soekarno utus ajudannya, tolong pergi ke Habib, panggil Habib ke sini. Pergi ajudannya Soekarno. Habib diminta oleh bapak untuk pergi ke istana. Apa kata Habib? Saya tidak mau. Mohon Habib, ini bapak maksa Habib. Akhirnya sudah beliau datang ke istana. Ketika beliau datang ke istana, Soekarno bilang, Habib, tolong doakan saya Habib, saya punya hajat, tolong doakan Habib. Didoakan oleh Habib Muhammad bin Alwi al-Haddad. Ketika habis beliau doakan, udah habis beliau doakan, sudah beliau pulang lagi. 3 hari kemudian hajatnya Soekarno kabul, dikabulkan oleh Allah dengan sebab doa beliau. Datang lagi Soekarno, kali ini bukan ajudannya, Soekarno yang datang ke rumah Habib. Kata Soekarno, Habib, alhamdulillah berkat doa Habib, doa saya dikabulin, hajat saya selesai, urusan saya semua. Habib, sebagai hadiah, Habib mau apa? Habib mau tanah, saya kasih tanah sama sertifikatnya. Habib mau emas, saya kasih emas. Habib mau uang, saya kasih uang. Habib mau posisi di pemerintahan, saya kasih apapun yang Habib mau, selama saya sanggup saya kasih. Kalau kita ditawarkan kayak begitu, kira-kira bagaimana? Nah, beliau, apa jawaban beliau? Apa jawaban beliau? Apa jawaban ulama? Apa jawaban orang soleh? Apa jawaban seorang wali? Saya cuma minta satu, Soekarno, satu saya minta, jangan pernah undang saya lagi datang ke istana. Itu yang saya minta. Itu cuma saya minta. Saya nggak minta apa-apa. Saya minta jangan undang saya lagi ke istana. Cuma itu yang saya minta. Lihat, itu ulama. Bukan ulama kita sekarang cium tangan sama presiden, cium tangan sama pejabat. Ulama konyol itu. Bagaimana Habib Saleh Tanggul, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, wali besar di Jawa Timur. Kalau kita pergi ke Jawa Timur, tanya, semua Jawa Timur itu kenal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Beliau terkenal doanya lebih cepat dari kilat. Nah, satu waktu beliau diundang oleh pemerintahan Saudi. Ketika itu pemerintahan Saudi mengundang beliau, diundang. Nah, ini ada keterkaitan. Kenapa sih kok jamaah haji Indonesia itu bisa gampang ke Indonesia dan mendapatkan fasilitas yang enak di sana? Ada keterkaitan dengan cerita ini. Nah, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau pergi. Ketika itu Raja Saudi itu punya anak. Anaknya Raja Saudi itu, mohon maaf, tidak punya kemaluan belakang, tidak punya dubur. Jadi kalau buang air besar, buang air kecil, jadi tidak punya kemaluan. Dari kecil cacat. Jadi kalau buang air kecil, buang air besar, dilubangi dari sini. Sakit cacat dari kecil dia. Nah, berobat ke dokter kemana-mana. Ketika itu teknologi nggak kayak sekarang. Ketika itu berobat kemana-mana tidak bisa sembuh. Datang undang Habib Saleh atas wasilah Habib Alwi Al-Maliki. Ketika itu mufti di Makkah. Kata Habib Alwi, Raja, udah undang Habib Saleh dari Pulau Jawa. Insya Allah kalau beliau doakan langsung sembuh. Pergi Habib Saleh datang. Ketika Habib Saleh datang, Raja bikin jamuan luar biasa. Ketika itu anaknya Raja lagi duduk di situ. Datang Habib Saleh dikawal. Habib Saleh datang. Ketika itu dari semua orang yang hadir, cuma satu orang yang dipukul sama Habib Saleh. Siapa yang dipukul? Anaknya Raja. Dipukul sampai ke belakang. Habib Saleh nggak tahu kalau itu anaknya Raja. Pergi Habib Saleh berjumpa dengan Habib Alwi. Ayo Habib Alwi, kita pergi ke rumah inti saja. Nggak usah di kerajaan, hawanya panas saya kalau di sini. Banyak setan, banyak iblisnya di sini. Ayo pergi. Kata Raja, loh, ini Habib bilang wali, kok baru sampai? Wala salam sama saya. Enggak hormatin saya ini. Udah Habib Saleh emang begini, khawarigil ada. Beliau emang agak lain. Akhirnya tiba-tiba terdengar suara teriakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa? Anaknya Raja teriak-teriak. Apa dia bilang? Abah, lubang saya sudah ketutup. Dan ternyata dengan izin Allah saya punya kemaluan depan itu keluar, dan kemaluan depan keluar, kemaluan belakang keluar. Kok bisa begini, aneh ini. Tadi ininya saya, pinggangnya saya lubang, ada lubang, buang air besar, buang air kecil di sini, tapi tiba-tiba ketutup, dan kemaluan belakang, dubur saya dan kubur saya keluar. Tadi ada yang nepuk saya itu, Habib Saleh nepuk saya. Baru Raja tahu akan keramat Habib Saleh.
Akhirnya apa kata raja? Habib, luar biasa, keramatnya luar biasa, anak saya sembuh. Sekarang Habib, saya punya anak perempuan, saya punya anak perempuan. Kalau Habib mau, saya nikahkan Habib dengan anak perempuan saya, dan saya kasih Habib kedudukan di sini. Apa jawaban seorang ulama? Apa jawaban seorang aulia? Apa jawaban beliau? Oh maaf, tidak. Di rumah saya punya istri Syarifah lagi nunggu. Jadi kalau laki-laki itu Habib, perempuannya Syarifah. Saya punya Syarifah nunggu di rumah. Tidak tergiur saya, kata Habib Saleh. Akhirnya kata raja lagi, Habib, saya kasih Habib uang emas 1 peti. Apa kata Habib Saleh? Raja, saya lebih kaya dari kamu. Kalau perlu saya yang kasih kamu. Kamu kasih saya emas 1 peti buat apa? Saya lebih kaya. Saya tidak saya terima, kata Habib Saleh. Akhirnya apa? Dibisikin oleh Habib Alwi. Habib Saleh, ambil itu uang emas, bukan buat Habib, tapi bagikan kepada keluarga-keluarga, kepada para habaib, para ulama yang susah yang berada di Yaman. Makanya di Yaman itu, di Hadramut, Habib Soleh Tanggul terkenal yang paling kaya di Indonesia. Padahal tidak, beliau orang miskin. Kenapa? Karena ketika itu emas raja itu dibawa ke Yaman, dibagi-bagikan ke orang Hadramut. Ada min Soleh Tanggul, ini dari Soleh Tanggul, ini dari Habib Saleh. Jadi orang-orang sana Habib Soleh orang paling kaya, bagi-bagi emas. Padahal tidak. Akhirnya apa? Kata Habib Saleh, cuma satu yang saya minta, kalau ada jamaah haji datang dari Indonesia pengen melakukan kewajibannya, pengen menyempurnakan rukun Islamnya, tolong perlakukan mereka dengan baik, siapkan tempat untuk mereka, tempat yang nyaman, tempat yang bagus. Cuma itu yang saya minta. Saya tidak butuh harta, tidak butuh wanita, tidak butuh pangkat, saya cuma minta itu. Lihat, itu ulama.